selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Seorang pasien suspek COVID-19 yang datang dari Malaysia Senin malam meninggal dunia. Pasien sempat dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang karena menderita sesak napas saat turun dari pesawat Senin lalu. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Barat menerapkan pemeriksaan kepada para pengunjung lapas di seluruh Sumatera Barat. Pemeriksaan juga diterapkan kepada para pejabat dan pegawai Kanwil Hukum dan HAM yang datang berkunjung ke dalam lapas. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasaman Barat, pemerintah daerah setempat beserta instansi terkait membentuk Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19. Pemerintah daerah juga menegaskan hingga tanggal 16 Maret 2020, di Kabupaten Pasaman Barat belum ditemukan suspek maupun positif COVID-19. Pasien suspek COVID-19 yang meninggal adalah warga negara Indonesia yang baru datang dari Malaysia Senin pagi dengan penerbangan pesawat AirAsia. Saat turun dari pesawat, petugas kesehatan Pelabuhan Bandara Internasional Minangkabau mendeteksi warga asal Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi itu menderita gejala mirip COVID-19. Pasien sempat dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Senin malam. Menurut Gubernur Sumatera Barat, pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium pasien untuk mengetahui statusnya, apakah positif COVID-19 atau bukan. Namun dari diagnosa sementara, pasien juga memiliki riwayat penyakit ginjal. Sejumlah penumpang pesawat yang terbang bersamaan dengan pasien saat sekarang mendapat pengawasan dari tim kesehatan. Ya, jadi memang ada yang meninggal, satu itu dari Malaysia, orang Kerinci kalau nggak salah. Dia terdetek di BIM Airport, panas, langsung dibawa ke rumah sakit, kemudian meninggal. Nah, sekarang untuk memastikan dia corona atau tidak, sedang dicek ke laboratorium. Kita tunggu waktu sekian hari ke depan untuk bisa memastikan. Tapi di luar itu dapat info dia juga ada sakit ginjal juga. Saat ini Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang merawat 10 orang pasien suspek COVID-19 serta suspek MERS. Pihak rumah sakit masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium para pasien, termasuk 2 diantaranya yang sudah meninggal dunia. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Muaro Padang Selasa siang melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap Kakanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat yang datang berkunjung. Petugas memeriksa suhu tubuh dan memberikan cairan hand sanitizer. Jika suhu tubuh di bawah 38 derajat Celcius, maka para pengunjung diperbolehkan masuk ke dalam lapas. Hal itu juga diterapkan kepada para keluarga warga binaan Lapas Kelas 2A Padang yang hendak membesuk keluarganya yang ditahan di dalam lapas. Selain pemeriksaan barang bawaan dan kartu identitas, mereka diwajibkan mencuci tangan dengan hand sanitizer dan diperiksa suhu tubuhnya. Menurut saya di pemeriksaan di Lapas Kelas 2 Padang bagus karena sudah ada antisipasi deteksi corona. Enggak, bagus karena jadi pengunjung yang masuk dari luar bisa tahu keadaan suhu badannya untuk dibawa ke dalam. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan kepada seluruh warga binaan di Lapas Padang. Sejauh ini hasil pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh yang normal. Jika ada pengunjung maupun warga binaan yang suhu tubuhnya tinggi, maka pihak lapas sudah memiliki protap untuk merujuk orang tersebut ke pihak rumah sakit. Laude Jordi Ansem melaporkan dari Padang. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah daerah Pasaman Barat membentuk Satuan Tugas COVID-19 pada Senin pagi. Pembentukan Satgas tersebut diikuti seluruh OPD, camat, dan instansi lainnya di Kabupaten Pasaman Barat.
Pembentukan Satgas COVID-19 merupakan upaya menangani penyebaran COVID-19 di daerah ini. Setelah pembentukan Satgas akan disusun protokol keamanan untuk memudahkan komunikasi antar instansi. Satuan tugas yang dibentuk ini terdiri dari berbagai instansi pemerintahan yang akan berkolaborasi sesuai tugas masing-masing. Selain membentuk satuan tugas, pemerintah daerah Pasaman Barat juga membentuk posko COVID-19 dan juru bicaranya yang akan memberikan informasi resmi kepada masyarakat terkait COVID-19. Pemkab Pasaman Barat juga memastikan hingga tanggal 16 Maret 2020 belum ada warga Pasaman Barat yang merupakan suspek atau positif terpapar COVID-19. Ya, dalam forum tadi kita sudah bisa pastikan bahwasanya Pasaman Barat sampai saat ini ya belum ada suspek virus COVID-19 atau corona. Khusus untuk Pasaman Barat kita sudah bentuk satuan tugas untuk pencegahan ini, kemudian juga kita sudah bentuk posko, kemudian juga kita sudah bentuk juru bicara yang untuk menyampaikan ini sesuai dengan bidangnya, sehingga informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat bisa clear and clean, artinya jelas dan tidak menyesatkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menghimbau masyarakat agar bijak dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan cara menjaga kebersihan diri serta lingkungan, menggunakan masker jika sakit, kurangi bepergian ke daerah yang sudah memiliki kasus COVID-19, serta mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat. Di Reskrimsus Polda Sumatera Barat menangkap 20 orang pekerja tambang emas ilegal di daerah Sijunjung. Mereka terdiri dari pimpinan lokasi, operator alat berat, dan pekerja lapangan. Polisi masih memburu 2 orang cukong pemilik alat berat berupa eskavator yang hingga kini masih buron. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat Selasa siang menggelar ekspos hasil tangkapan terhadap 20 orang pekerja tambang emas ilegal dari 2 lokasi berbeda di Kabupaten Sijunjung. Penangkapan tersebut berlangsung pada tanggal 8 Maret dan 9 Maret 2020 lalu. Menurut Kabid Humas Polda Sumatera Barat, di lokasi pertama ditangkap 10 orang. Demikian juga di lokasi kedua ditangkap 10 orang. Lokasinya di aliran sungai Batang Ombilin, Sijunjung. Barang bukti yang berhasil disita antara lain berupa 3 unit alat berat jenis eskavator yang kini dititipkan di polsek setempat, mesin genset, solar, dan karpet sintesis. Polisi sudah mengetahui identitas 2 orang pemilik eskavator tersebut, yaitu Epi dan Wendy. Dan polisi sudah menetapkan keduanya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Jadi ada 2 lokasi, yang 2 TKP, kemudian ada 20 tersangka, masing-masing TKP ada 10 orang. Untuk perannya itu jadi barang bukti yang kita amankan ada beberapa, yaitu selain eskavator, kemudian juga HP dan perlengkapan yang ada di lokasi yang digunakan sebagai alat-alat penambang. Pemodal bagaimana? Ya, pemodal tadi kita sampaikan oleh Krimsus sudah dilakukan daftar pencarian orang. Para tersangka dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batu bara, junto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Laude Juhardio Ansem melaporkan dari Padang.